Halo semuanya, selamat datang di presentasi spesial ini. Nama saya M. Alwan Arsya Pratama. Dan hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang luar biasa. Kita sering mendengar bahwa Indonesia adalah pasar otomotif raksasa. Tetapi, pernahkah kita bertanya sejauh mana sebenarnya kemampuan bangsa kita dalam membuat mesinnya sendiri? Pertanyaan pertama, apakah ada purwarupa mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang 100% dirancang dan dicetak menggunakan material lokal tanpa lisensi asing? Jawabannya, ya, ada. Lihatlah gambar ini. Ini adalah bukti nyata kemandirian kita. Sebuah mesin bensin 4 langkah, 1 silinder, berkapasitas 125 cm3 yang dirancang dari nol oleh tim independen Indonesia. Mesin ini sama sekali tidak menggunakan lisensi atau cetak biru dari pihak asing. Blok silinder, piston, dan headnya dicetak dari aluminium lokal. Sementara crankshaft dan camshaft diproses dari baja dalam negeri. Ini bukan sekadar pajangan. Mesin ini telah berhasil diuji dan dinyalakan. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kita beralih ke pertanyaan kedua tentang era elektrifikasi. Bagaimana spesifikasi teknis kumparan motor listrik untuk motor GSI TES dibandingkan dengan standar global? Motor listrik GSI TS menggunakan tipe brushless DC atau BLDC. Jika kita bedah ke dalam kumparannya, material yang digunakan adalah tembaga enamel kelas F dan hari yang tahan panas tinggi. Proses produksinya saat ini memang menggunakan metode semi-otomatis, menghasilkan efisiensi motor di angka 85 hingga 90%. Sebagai perbandingan, standar pabrikan premium global berada di angka 90 hingga 95%. Artinya, selisih kita sangat tipis dengan sedikit peningkatan teknologi fabrikasi seperti vacuum impregnation penuh. Komponen lokal kita ini sangat siap bersaing dengan raksasa otomotif dunia. Banyak yang berpikir membuat blok mesin itu sekadar melelehkan besi dan menuangkannya ke cetakan. Padahal tidak semudah itu. Blok mesin harus menahan tekanan ledakan tinggi dan suhu ekstrem secara konstan. Ada 5 tantangan utama di sini. Pertama, konsistensi kemurnian bahan baku. Kedua, kontrol struktur mikro pada logam yang sangat rumit. Ketiga, teknologi pengecoran untuk mencegah porositas atau rongga udara sekecil apapun. Keempat, proses perlakuan panas heat treatment yang butuh presisi absolut. Dan kelima, uji keandalan jangka panjang. Untuk mengatasi ini, kita butuh ekosistem rantai pasok logam dasar yang jauh lebih kuat dan terstandarisasi. Sekarang, mari kita terbang ke pertanyaan keempat. Sejauh mana PT Dirgantara Indonesia memodifikasi atau membuat komponen presisi pada mesin turboprop pesawat N219. Pesawat N219 adalah kebanggaan nasional. Dan tahukah Anda, mesinnya memang menggunakan Pratt dan Whitney PW127G dari Kanada, namun PT Dirgantara Indonesia tidak sekadar merakitnya. PT memproduksi sekitar 30 hingga 40% dari total nilai komponen presisi mesin tersebut yang terpasang pada N219. Komponen kritis seperti gearbox housing, fuel manifold, hingga dudukan mesin engine mount dikerjakan di Bandung menggunakan mesin CNC5, eksis tingkat aerospace. Ini membuktikan kapabilitas manufaktur Dirgantara kita sudah diakui. Tersertifikasi Standar Kualitas Global AS 9100D. Lanjut ke pertanyaan kelima. Melihat kembali sejarah inovasi PT Inka, bagaimana rekam jejak efisiensi thermal pada mesin mobil Purwarupa Gea? Mobil Gea sempat menjadi asa kendaraan nasional kita. Mesin Gea ini adalah mesin bensin 4 silinder berkapasitas sekitar 2000 cm3. Dari hasil pengujian laboratorium, efisiensi thermal mesin ini berada di kisaran 28 hingga 32%. Angka ini mungkin tidak setinggi mesin-mesin hybrid modern, tetapi pada era pengembangannya, performa ini sebanding dengan mesin bensin konvensional kelas 2,0 liter dari pabrikan dunia. Mesin ini menghasilkan daya sekitar 139 horsepower. Proyek ini adalah bukti bahwa secara rekayasa dasar,
Insinyur kita mampu mendesain geometri pembakaran yang efisien. Pertanyaan keenam membawa kita ke sektor pertahanan. Apa saja komponen mekanis presisi tinggi pada kendaraan taktis Pindad Maung yang sudah mampu diproduksi massal? Pindad Maung bukan sekadar merakit badi, rantai penggerak mekanisnya adalah karya presisi tinggi. Pabrik PT Pindad saat ini sudah memproduksi massal sistem transmisi gearbox, differential EUs atau gardan, poros penggerak, hingga komponen suspensi dan pengereman. Bahkan detail kecil seperti velg beadlock untuk medan ekstrem dan hub-lock manual dibuat secara in-house. Semuanya dikerjakan menggunakan mesin bubut dan milling sensi untuk memenuhi toleransi sangat ketat ala standar militer. Ini adalah lompatan besar menuju kemandirian industri pertahanan darat. Pertanyaan ketujuh, bagaimana engineer lokal kita menyulap mesin diesel darat bekase, seperti mesin truk atau gensetman, jadi mesin kapal nelayan yang tangguh dan anti korosi? Proses reverse engineering ini dilakukan secara presisi melalui 6 tahap. Dimulai dari pembongkaran total. Insinyur memetakan ulang setiap komponen menggunakan alat ukur tingkat tinggi seperti CMM. Dari situ, mereka membuat model digital 3D untuk menguji kekuatan mesin secara virtual. Inovasi terbesarnya ada di tahap adaptasi laut. Untuk melawan ganasnya air garam, engineer kita memasang heat exchanger sebagai sistem pendingin tertutup, sehingga air laut tidak merusak blok mesin. Komponen-komponen kritis seperti cylinder head, piston, hingga kruk AS direkayasa ulang di pabrik menggunakan mesin CNC. Terakhir, mesin dibungkus pelindung maksimal. Mulai dari cat epoxy marin, seal penahan air asin, filter khusus, hingga anoda korban yang berfungsi menyerap karat. Hasilnya, mesin tua ini bangkit kembali menjadi mesin penggerak kapal yang tahan banting, irit BBM, dan harganya jauh lebih ramah di kantong nelayan tradisional kita. Sebuah bukti nyata bahwa inovasi tidak selalu harus dari barang baru. Pertanyaan ke-8, melihat ke masa depan. Apakah ada pengembangan mesin berbahan bakar hidrogen murni buatan Indonesia? Jawabannya, ya, dan sangat menjanjikan. Di Institut Teknologi Bandung, ITB, kelompok keahlian konversi energi berhasil mengembangkan mesin pembakaran dalam yang 100% menggunakan hidrogen murni. Mereka memodifikasi total sistem injeksi dan pengapian pada mesin berkapasitas 110 cm3. Mesin ini berhasil menyala stabil, menghasilkan efisiensi termal 25 hingga 30%, dan yang paling menakjubkan, emisinya nyaris hanya uap air. Tidak ada karbon yang dibuang. Ini adalah langkah awal yang sangat krusial bagi Indonesia untuk bersiap menyambut era transisi energi bersih. Selain baterai listrik, pertanyaan ke-9, sejauh mana kesiapan ekosistem mesin Chancel 5 eksis di Indonesia untuk memproduksi kruk AS atau crankshaft standar otomotif secara mandiri? Berdasarkan analisis industri, tingkat kesiapan kita berada di level menengah menuju tinggi. Secara teknis, mesin CNC 5 eksis yang ada di Indonesia dengan tingkat kesiapan 70% sudah sangat mampu membentuk profil crankshaft yang rumit. Material baja tempa di dalam negeri 75% juga sudah tersedia. Tantangannya tinggal pada ekosistem pendukung, optimalisasi software pemrograman 60%, ketersediaan tooling khusus 55%, serta mencetak lebih banyak operator ahli 65%. Jika investasi rantai pasok ini terus didorong, kita bisa mencetak kemandirian penuh crankshaft otomotif dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Pertanyaan ke-10. Adakah riset mesin jet mini untuk drone buatan lokal? Jawabannya, ya. Kenalkan 8TJ100. Mesin mikroturbin ini 100% dirancang dan diproduksi SDM dan diproduksi lokal. Dengan berat hanya 6 kg dan diameter 16 cm. Mesin berbahan bakar aftur ini mampu memproduksi dorongan hingga 100 Newton. Teknologinya sangat maju, dilengkapi ruang bakar enular, proses fabrikasi presisi CNC, serta kontrol ECU digital. Saat ini, mesin sukses, lulus ground test, dan disiapkan untuk drone
berkecepatan tinggi. Ini adalah fondasi krusial menuju pembuatan mesin jet nasional yang lebih besar.